Menurut Super, anak termasuk pada fase pertumbuhan atau growth, usia 4-13 tahun. Pada fase ini, anak memiliki tugas dan perkembangan karir, yakni menjadi lebih perhatian dan berorientasi pada masa depan, meningkatkan kontrol diri terhadap hidupnya, meyakinkan diri supaya berprestasi secara akademik di sekolah, dan memilih tingkah laku dan kebiasaan yang kompeten untuk bekerja. Tahap perkembangan karir anak terbagi menjadi 3 menurut Super. Yang pertama subtahap fantasi, yang kedua subtahap minat, dan yang ketiga subtahap kapasitas. Pada subtahap ini, minat anak berfantasi untuk menjadi individu yang diinginkan, kebutuhan dan menjalani peran adalah hal yang penting. Pada subtahap ini, berhenti membuat pilihan karir berdasarkan fantasi, tetapi cenderung dasar pilihan individu pada kepentingan atau kesukaan. Pada subtahap ini, individu mampu mempertimbangkan kemampuan pribadi dan memiliki pandangan yang lebih realistik mengenai karir di masa depan. Yang pertama, orang tua merupakan guru pertama bagi anak-anaknya. Yang kedua, orang tua dan anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu proses membentuk perkembangan dan masa depan anak. Yang ketiga, pihak yang paling bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membesarkan anak-anak adalah orang tua. Peran orang tua sangat penting, salah satunya adalah membimbing anak merencanakan karirnya guna mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Guru bimbingan konseling adalah unsur pokok yang bertanggung jawab terhadap pengembangan proses belajar dan perkembangan siswa. Penyediaan berbagai informasi karir bagi siswa dapat dilakukan oleh guru melalui bantuan media bimbingan. Di samping keluarga, lingkungan masyarakat juga berpengaruh terhadap perkembangan karir anak, sebab perkembangan anak bergantung dari faktor bawaan dan juga faktor lingkungan. Jadi, orang tua perlu mempertimbangkan di lingkungan mana mereka tinggal, sebab hal tersebut juga akan mempengaruhi perkembangan karir pada anak. Faktor penghambat kematangan karir pada anak terdiri dari faktor internal, yaitu kondisi psikis yang dapat menjadi hambatan dalam perencanaan karir anak adalah faktor intelijensi dan keahlian diri, bakat serta minat anak. Jadi bakat dan minat merupakan faktor yang berperan besar dalam perencanaan karir anak. Yang kedua, faktor penghambat eksternal yaitu lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan teman sebaya. Faktor-faktor pendukung atau penunjang kemampuan perencanaan karir siswa terutama anak-anak meliputi faktor keluarga, faktor genetik, faktor teman sebaya, faktor keterampilan, faktor sekolah, dan faktor belajar. Dari keenam faktor pendukung tersebut, faktor keluarga menjadi faktor dominan di antara faktor lainnya. Tugas perkembangan karir pada remaja menurut Havinghurst yaitu memilih dan mempersiapkan diri untuk sebuah pekerjaan. Pengambilan keputusan karir merupakan hal sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap karir siswa di masa depannya. Oleh karena itu, siswa dituntut untuk mampu memilih dan mengambil keputusan karir dengan baik. Menurut Super, tugas perkembangan karir remaja termasuk pada fase eksplorasi atau exploration yang berada pada rentang usia 14-24 tahun. Pada fase ini, perilaku remaja berubah dari karir impian menjadi pekerja sesungguhnya melalui 3 proses yaitu kristalisasi. Individu dalam proses ini mengembangkan dan merencanakan tujuan karir tentatifnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari lingkungan sekitar. Spesifikasi membutuhkan individu untuk menggali lebih dalam tentang karirnya dan beralih dari karir tentatif menjadi karir yang spesifik. Implementasi atau aktualisasi, individu membuat suatu pilihan dengan melakukan pekerjaan berlandaskan proses latihan dan merasakan sendiri pekerjaan dalam suatu karir.
Yang pertama, orang tua dalam hal ini rumah tangga sebagai sarana pengembangan minat dan bakat anak. Yang kedua, orang tua dengan cara dan kemampuan komunikasi yang lebih bisa diterima anak. Yang ketiga, keterampilan kerjasama dengan sekolah. Yang keempat, orang tua sebagai support system yang pertama dan utama dalam menentukan paradigma sukses setiap anak. Yang kelima, ranah profesi yang ada di dunia kerja. Yang keenam, pola asuh yang menunjang. Yang ketujuh, bentuk komunikasi yang digunakan. Yang kedelapan, kepribadian orang tua yang sesuai dalam membentuk jati diri anak. Dan yang terakhir, mengingatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang dunia kerja dan informasi karir. Yang kedua, memberikan bantuan yang bertujuan untuk membantu individu mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan perkembangan karir. Yang ketiga, membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Yang terakhir, khusus untuk guru BK, memberikan layanan dalam konselingnya melalui penilaian positif mengenai kelebihannya berdasarkan hasil penilaian. Dalam proses perkembangan karir remaja, lingkungan merupakan faktor yang sangat penting setelah pembawaan. Bila tidak ada dukungan dari lingkungan, maka proses perkembangan karir dalam mewujudkan potensi yang dimiliki oleh individu menjadi kemampuan nyata tidak akan terjadi. Pertama, kebiasaan orang tua dalam mengambil keputusan untuk anaknya. Kedua, pengaruh teman sebaya. Ketiga, menunda-nunda pekerjaan. Dan yang terakhir, kurangnya keinginan dan semangat untuk maju. Yang pertama, pengalaman sosial. Yang kedua, interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, potensi-potensi yang dimiliki. Yang keempat, aspirasi orang tua. Yang kelima, keadaan sosial ekonomi orang tua. Dan yang keenam adalah minat. Fase pemantapan atau establishment dimulai dari usia 25-44 tahun. Pada fase ini terdapat tugas yang berupa stabilisasi posisi karir serta memajukan tingkat kerja yang lebih tinggi. Fase pemeliharaan atau maintain terjadi pada rentang usia 45-65 tahun. Pada fase ini terdapat 3 tugas perkembangan dalam tahap ini adalah mempertahankan yang sudah diraih, meningkatkan kemampuan serta pengetahuan, dan melakukan inovasi dengan melakukan tugas secara berbeda maupun menggali tantangan baru. Fase penurunan atau disengagement terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Ketika berada pada tahap ini, terdapat tugas perkembangan dalam melambatnya diri, rencana pensiun yang mengarahkan pada perpisahan dengan karir dan kehidupan pensiun. Pada tahap pemantapan, tujuan dari tahapan ini adalah untuk mendapatkan kohesi antara dunia dalam dan luar dari individu. Tahap pemeliharaan. Pada tahap ini, individu akan menetapkan pilihannya dalam suatu karir dan memelihara karir tersebut. Tahap penurunan. Tahap ini terjadi dimulai dari usia 65 tahun, ketika kekuatan fisik dan mental menurun, sehingga aktivitas kerja berubah dan berhenti pada waktunya. Orang tua memiliki peran dalam perencanaan dan kematangan karir anak. Ketika anak sudah mulai beranjak dewasa, pada masa ini anak mulai bersikap realistik dan mulai menentukan karirnya. Selanjutnya anak akan memasuki fase pemantapan dan terakhir adalah pemeliharaan. Ketika ini peran orang tua adalah mendukung anak. Peran guru pada masa ini, terutama guru bimbingan dan konseling, adalah dapat memberikan layanan berupa layanan informasi, konseling individu atau kelompok, dan bimbingan kelompok dalam perencanaan dan kematangan karir pada masa dewasa. Lingkungan keluarga sangat mempengaruhi perencanaan dan kematangan karir seorang individu. Terdapat berbagai fungsi keluarga yang dapat menentukan seperti apa individu di masa depan. Selanjutnya, lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan sosial budaya di masa remaja dibesarkan. Lingkungan ini luas sekali dan berpengaruh besar terhadap pandangan dalam banyak hal yang dipegang teguh oleh setiap keluarga, yang pada gilirannya menanamkannya pada anak-anak.
pertama diri sendiri seperti keadaan jasmani, minat, pengetahuan, dan kepribadian. Yang kedua lingkungan seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pertemanan. Yang ketiga pendidikan, dan yang terakhir status sosial ekonomi, baik keluarga maupun negara atau daerah tempat tinggal dan sebagainya.